Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 8. Semoga kalian sehat selalu. Ya, bertemu lagi dengan saya Pak Maulana, Pak Anggi Maulana Dwi Prasetya atau dipanggil Pak Maulana. Ya, kita akan belajar kembali bab 4 ya. Kita akan lanjutkan bab 4 tentang materi sholat gerhana, sholat istisqo, dan juga sholat jenazah. Tanpa menunggu lama kita akan belajar bersama apa itu dari sholat gerhana, sholat istisqo, dan juga sholat jenazah. Ya, anak-anakku perhatikan dulu mengenai pengertian sholat gerhana. Ya, sholat gerhana itu adalah salah satu sholat yang dikerjakan apabila terjadi fenomena gerhana. Ya, gerhana ada dua ya. Kalian udah tahu gerhana apa saja? Ya, gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Gerhana matahari bahasa Arabnya itu kusuf ya. Nah, kusuf itu apa? Kusuf itu yaitu berarti membelakangi, yaitu gerhana matahari di mana bulan membelakangi matahari sehingga sinarnya tidak sampai ke bumi. Sedangkan gerhana bulan bahasa Arabnya khusyuf. Ya, khusyuf artinya menutupi. Jadi sinar matahari tertutupi oleh bumi sehingga bulan yang seharusnya pada malam hari tidak bisa bersinar. Jadi artinya khusyuf atau gerhana bulan. Nah, anak-anakku semuanya sholat gerhana ini hanya dikerjakan apabila terjadi gerhana. Kalau tidak terjadi gerhana, maka tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat gerhana ini. Ada lagi misalkan di Arab Saudi sekarang terjadi gerhana matahari, maka yang tinggal di Indonesia itu tidak melaksanakan sholat gerhana. Kita lanjutkan. Ya, sholat gerhana ini hukumnya sunnah muakkad ya, jadi sangat dianjurkan. Nah, pahalanya juga besar. Kita lanjutkan tata cara sholat gerhana. Ya, tata cara sholat gerhana itu pertama niat. Ya, pasti kita niatkan dulu. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah dulu. Nah, nanti di rakaat kedua membaca surah Ali Imran. Kemudian yang keempat, rukuk pertama. Nah, ini yang selanjutnya yang kelima, bangkit dari ruku itidal. Setelah itu kita lanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Nah, dilanjutkan dengan surah Ali Imran. Yang kedua, yang selanjutnya ruku kedua. Ya, jadi enggak langsung sujud. Nah, itidalnya tadi membaca Al-Fatihah, kemudian surah Ali Imran, kemudian ruku kembali. Jadi ada ruku kedua. Nah, ruku kedua, kemudian i'tidal kembali, kemudian sujud. Dan untuk rakaat yang kedua itu sama pelaksanaannya dengan rakaat pertama. Tetap ada 2 kali ruku. Kemudian nanti ada tasyahud akhir di akhir, kemudian salam. Setelah salam nanti dilanjutkan dengan kegiatan khutbah dan juga berdoa bersama supaya ya kita uh, berpasrah diri karena Allah lah yang benar-benar melakukan atau mentakdirkan terjadinya gerhana sebagaimana terjadinya bencana. Ya, ini sebagai contoh ya. Selanjutnya anak-anakku kita akan belajar yang namanya sholat istisqo ya. Sholat istisqo ini adalah sholat yang dilakukan apabila terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Ya, sholat untuk meminta diturunkan hujan. Ya, sholat istisqo ini sebelumnya kita disunahkan dulu untuk berpuasa 4 hari. Nah, di 4 harinya ini
kita melaksanakan sholat istisqa dan berkumpul di mana? Di lapangan atau tempat terbuka. Ya, kita lanjutkan tata cara sholat istisqa. Nah, sholat istisqa ini sebenarnya hampir sama seperti sholat apa itu Idul Fitri sama Idul Adha ya. Karena di rakaat pertama itu ada 7 kali takbir. Ya, 7 kali takbir dan di rakaat kedua ada 5 kali takbir. Nah, tata caranya itu pertama niat, kemudian takbir sebanyak 7 kali, kemudian di rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali. Untuk gerakannya itu sama seperti sholat-sholat biasa sampai dengan salam. Ya, setelah sholat istisqa biasanya ada khutbah. Nah, khutbahnya dilakukan karena selain itu untuk meminta berdoa bersama, untuk meminta diturunkannya hujan. Nah, oh ya, sebelum memulai kegiatan sholat istisqa biasanya imam itu akan mengumandangkan seperti bunyi azan. Ini contohnya itu. As-sholatul jami'ah. Nah, nanti kalau terdengar seperti itu sebanyak 3 kali, maka akan dikumpulkan orang-orang untuk melaksanakan sholat istisqa. Nah, sholat istisqa juga harus bersama-sama. Itu berjamaah di lapangan, tapi boleh juga dilaksanakan di rumah. Nah, biasanya ada juga yang membawa hewan ternak untuk dibawa di lapangan atau tempat terbuka. Kita lanjut saja ya, sholat istisqa. Kita lanjut sholat jenazah. Nah, sholat jenazah itu adalah salah satu kewajiban di mana kita menyolati orang-orang muslim yang telah meninggal dunia. Karena ada empat kewajiban seorang muslim. Yang pertama memandikan, yang kedua mengafani, yang ketiga ini menyolati, dan yang terakhir adalah menguburnya. Nah, anak-anakku, kalian harus tahu bahwasanya sholat jenazah ini itu hukumnya fardu, tapi ada kifayahnya. Fardu itu wajib, berarti kalau kalian di sekitar kalian ada orang yang meninggal, maka hukumnya wajib, kalian harus ikut sholat. Ya, tidak ada alasan apapun. Nah, tapi kalau misalkan orang yang meninggal itu tempatnya jauh dari rumahmu, misalkan ya, kamu tinggalnya di Banjarnegara atau di Purbalingga, terus ada kamu mendengar teman kamu yang ternyata meninggal di dunia di misalkan di kabupaten lain Cilacap. Nah, itu kamu tidak perlu melaksanakan sholat jenazah. Nah, tapi ya tidak menutup kemungkinan ada lagi sholat ya, karena jenazah itu harus ada di depan yang menyolati. Nah, kalau misalkan jenazahnya tidak ada, maka dia harus melaksanakan sholat gaib. Ya, jadi misalkan tidak ada jenazahnya berarti tidak sholat jenazah, namanya sholat gaib. Kita lanjut tata cara sholat jenazah. Ya, sholat jenazah itu terdiri dari 4 kali takbir. Ya, 4 kali takbir di sini tidak ada ruku, tidak ada itidal, tidak ada sujud, bahkan tidak ada tahiyat akhir. Ya, sholat ini terdiri dari 4 kali takbir. Yang pertama niat, yang niatnya ini berbeda ya. Kalau jenazah laki-laki dengan perempuan. Kalau jenazah laki-laki itu menggunakan hadal mayiti. Kalau jenazah perempuan itu hadihil mayitati. Nah, untuk doanya juga berbeda. Ya, untuk laki-laki Allahumma firlahu, belakangnya hu. Sedangkan perempuan
Allahumma firlaha, bunyinya ha. Nah, nanti kita praktekkan saja untuk di pertemuan selanjutnya ya untuk doanya. Nah, untuk niatnya pertama niat ya tadi usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati imama lillahi ta'ala. Dia imam misalnya. Nah, mayatnya mayat laki-laki karena hadal mayyiti. Selanjutnya takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Cukup. Itu saja. Kemudian takbir kedua membaca salawat Nabi. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh. Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Bahkan boleh sampai ada Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad gitu boleh. Lama sholaita ala Sayyidina Ibrahim boleh sampai selanjutnya boleh sampai akhir. Yang selanjutnya takbir ketiga. Nah takbir ketiga ini beda doanya ya. Doanya Bapak ringkas saja yang lebih mudah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswa. Nah ini nanti kalian akan belajar ya. Ya, yang ringkas saja biar kalian mudah untuk mengingat. Kemudian takbir keempat itu Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ditutup dengan membaca salam. Ya, salam dulu, kemudian tangan kanan kita lepas ya, tangan kita lepas, taruh di bawah ke bawah, kemudian kita menengok ke kanan, kemudian gantian kita menengok kiri, tangan kiri kita lepas. Ya, dari mana? Dari menyedakapkan tangan kita di perut atau menaruh tangan kita di perut. Kita lanjut hikmah dari melaksanakan 3 sholat tersebut. Pertama, sholat gerhana. Kita meyakini bahwa fenomena gerhana ini benar-benar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa menghentikan, manusia tidak bisa merubah, atau manusia tidak bisa menggagalkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini benar-benar takdir yang Allah tentukan. Selanjutnya sholat istisqa. Sholat istisqa ini memiliki hikmah ya anak-anakku semuanya agar apa? Kita selalu meminta, memohon kepada Allah dan selalu sabar dan juga tidak mudah putus asa dalam meminta. Ya, meminta kepada siapa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, hikmah dari sholat jenazah. Nah, sholat jenazah ini memiliki nilai yang sangat tinggi, pahalanya juga sangat besar. Karena apa? Kita disuruh untuk simpati, empati, dan semua nilai-nilai itu, kepedulian sosial itu masuk semua dalam sholat jenazah. Jadi kita akan lebih peduli kepada orang yang sedang mengalami bencana atau cobaan atau ujian. Kita rangkul, kita memberi nasihat, kita menyemangati mereka kita supaya mereka kembali normal atau kembali tenang atau bahagia. Tidak dilumputi dengan kesedihan yang terus-menerus. Kita lanjut. Nah, ini dia dari 3 sholat tersebut. Ini ada hubungan sosial ya, hubungan sosial yang harus benar-benar kalian terapkan karena kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Maka ketiga sholat itu menumbuhkan nilai-nilai kepedulian sosial. Ya, di antara satu manusia dengan manusia lain atau manusia yang berkelompok dengan individu yang sendiri. Agar apa? Menumbuhkan kesadaran sosial. Kita hidup tidak mungkin bisa sendiri. Apa kamu mau tidak diurusi sama orang lain itu kan tidak mungkin. Maka demikian anak-anakku semuanya, kita sudah mempelajari 3 materi tersebut, semoga bermanfaat. Anak-anakku pelajari kembali ya materi selanjutnya mengenai sunnah-sunnah. Ya, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan, Pak Guru akhiri. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.